Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Omsa Nursana, kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan membahas materi tentang enzim. Di sini saya akan membahas pengertian enzim, struktur enzim, sifat-sifat enzim, cara atau mekanisme kerja enzim, faktor yang mempengaruhi enzim. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu pengertian enzim. Enzim adalah biokatalisator yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Yang kedua, kita akan bahas struktur enzim. Enzim tersusun atas dua komponen, yaitu ada apoenzim dan juga ada kofaktor. Apoenzim tersusun atas protein, sedangkan kofaktor tersusun atas non-protein. Apoenzim ini terbagi menjadi dua komponen lagi, yaitu ada sisi aktif dan juga ada sisi alosterik. Sisi aktif ini adalah sisi yang akan berikatan dengan substrat ketika terjadi suatu reaksi, sehingga menghasilkan suatu produk. Sedangkan sisi alosterik ini adalah sisi yang akan berikatan dengan kofaktor. Lalu di sini kan tadi ada apoenzim. Nah, di sini lagi ada kofaktor kan. Kalau kofaktor ini juga terbagi menjadi dua komponen lagi. Yang pertama ada koenzim, yang kedua ada gugus prostetik. Koenzim itu tersusun atas zat organik, sedangkan gugus prostetik tersusun atas zat anorganik. Ada istilah yang dikenal dengan holoenzim. Nah, holoenzim ini adalah enzim yang telah berikatan dengan kofaktor. Kita akan bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein, karena enzim tersusun atas protein. Yang kedua, enzim itu bersifat termolabil, yang artinya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, enzim bersifat biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat laju reaksi. Yang keempat, enzim bersifat reversible atau dapat bekerja bolak-balik. Enzim dapat berperan sebagai penyusun atau pemecah substrat. Yang kelima, enzim bersifat spesifik, yang artinya enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Yang keenam, enzim bersifat tidak ikut bereaksi. Enzim tidak ikut bereaksi tapi dapat mempercepat laju reaksi. Yang ketujuh, menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat diperlukan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu substrat ingin dipecah, maka harus diturunkan terlebih dahulu energi aktivasinya, sehingga energi yang dikeluarkan atau dibutuhkan tidak terlalu banyak. Lalu kita akan bahas yang keempat, yaitu adalah cara atau mekanisme kerja enzim. Terbagi menjadi dua. Teori pertama itu ada teori lock and key atau gembok dan kunci. Teori yang kedua adalah induce fit atau induksi pas. Kita bahas teori yang pertama dulu. Yang pertama itu kan tadi lock and key, yang artinya gembok dan kunci. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Jadi artinya sisi aktif enzim dengan substrat yang akan datang harus memiliki bentuk yang sesuai, sehingga keduanya dapat saling berikatan dan menghasilkan suatu produk. Teori yang kedua adalah induce fit atau induksi pas. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, yang artinya ketika substrat yang akan datang bentuknya tidak sesuai dengan sisi aktif enzim, maka sisi aktif enzim inilah yang akan menyesuaikan bentuk substrat yang datang tersebut, sehingga keduanya dapat saling berikatan dan menghasilkan suatu produk. Lalu kita akan bahas yang kelima. Yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi enzim. Pertama, ada suhu. Kedua ada pH atau derajat keasaman. Yang ketiga itu ada jumlah atau konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat ada inhibitor atau penghambat.
Langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama ada suhu. Enzim dapat bekerja secara maksimal jika memiliki suhu yang optimal pula. Pada manusia, suhu yang baik untuk enzim dapat bekerja adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Itu merupakan suhu normal manusia. Sedangkan pada bakteri tertentu, agar enzim dapat bekerja dengan baik, diperlukan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Suhunya tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Karena kalau suhunya terlalu tinggi, enzim tidak dapat bekerja karena struktur enzim tersebut mengalami kerusakan akibat denaturasi protein. Sedangkan kalau suhunya terlalu rendah, enzim juga tidak dapat bekerja karena dia mengalami inaktivasi. Kalau suatu enzim mengalami inaktivasi, masih dapat bekerja lagi asalkan suhunya kembali lagi menjadi normal. Yang kedua ada pH atau derajat keasaman. Yang itu akan ada netral, ada asam, ada basa kan. Nah, yang netral itu contohnya ada enzim petialin yang terdapat di dalam mulut. Nah, enzim itu dapat bekerja dengan baik apabila pH-nya itu sekitar 6-8. Sedangkan pada asam, contohnya itu ada enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung. Dia dapat bekerja dengan baik apabila pH-nya asam. Dan yang ketiga itu pH basa. Dia dapat bekerja dengan baik apabila pH-nya basa. Contohnya ada enzim tripsin. Yang ketiga ada jumlah atau konsentrasi substrat dan enzim. Yang pertama, kalau enzimnya banyak, substratnya sedikit, maka reaksinya akan berjalan cepat. Sedangkan kebalikannya, kalau yang kedua, kalau enzimnya sedikit, substratnya banyak, maka reaksinya akan berjalan lambat. Yang keempat, dari faktor yang mempengaruhi enzim adalah penghambat atau inhibitor. Terbagi menjadi 3, yaitu ada inhibitor kompetitif, terus ada inhibitor non-kompetitif, terus ada umpan balik. Kita bahas dari yang pertama, yaitu ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Kalau sampai inhibitor kompetitif yang menempati sisi aktif, maka tidak akan terjadi reaksi sehingga tidak akan menghasilkan suatu produk. Lalu kita bahas yang kedua, itu ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif akan bersaing dengan kofaktor untuk menempati sisi allosterik atau menyebabkan sisi aktif akan berubah sehingga substrat tidak dapat menempati sisi aktif enzim dan tidak terjadi reaksi yang menghasilkan suatu produk. Yang ketiga itu ada umpan balik, yaitu kondisi di mana sisi aktif enzim terhalangi oleh produk sehingga substrat tidak dapat mengisi atau menempati sisi aktif enzim sehingga tidak terdapat reaksi atau produk yang dapat dihasilkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan enzim. Mohon maaf apabila masih terdapat salah kata dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.